Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan BIMTEK Pengelolaan Dana BOS Jenjang Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta di gelombang kedua yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah tidak terasa sekarang sudah di sesi kedua, di gelombang kedua pada kegiatan BIMTEK kita untuk pengelolaan dana BOS tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai jadwal seharusnya hari ini kita untuk sementara ini sesuai waktu yang ada kita pembukaan, tetapi karena kemarin kita sudah melaksanakan pembukaan dan pada kesempatan ini di gelombang kedua masih satu rangkaian dengan kegiatan kemarin, sehingga untuk kegiatan kali ini kita tidak melaksanakan pembukaan lagi, tetapi kemungkinan besar besok kita akan melakukan penutupan, karena tadi di gelombang satu tidak ada penutupan. Sesuai jadwal kita langsung di acara yang kedua, yaitu diseminasi penguatan pembelajaran kelas awal transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Materi ini adalah tindak lanjut dari kegiatan teman-teman kita yang 2 minggu lalu dipanggil di Makassar, yang dimana salah satu RTL-nya yaitu melaksanakan diseminasi kesatuan pendidikan di wilayah masing-masing. Pada kesempatan ini diseminasi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Susi, Kepala SDN 4 Koda, karena kebetulan 2 minggu lalu mereka yang dipanggil ke Makassar, salah satunya karena beliau adalah sekolah penggerak, satu-satunya untuk sementara sekolah penggerak di Konawe Selatan dari angkatan 3, karena kebetulan sekarang untuk sekolah penggerak baru 3 angkatan, dan Konawe Selatan itu kita baru mengisi di angkatan ketiga. Untuk lebih efektif dan efisiennya waktu, kami langsung persilahkan kepada Ibu Susi untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk waktu kita ke depan sekitar kurang lebih 1 jam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024, kita kembali bersua di tempat ini dalam serangkaian acara. Saya diberikan tugas dan amanah untuk melakukan diseminasi terkait dengan penguatan pembelajaran kelas awal transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Izin, nama saya Susianti, SPDN PD.
dari SD Negeri 4 Kondang. Baik, karena ini kita berbicara menyenangkan, kita istirahat dulu sedikit supaya kita semangat. Mungkin yang lagi asam urat bisa bergerak sedikit. Oke, next. Ya, boleh berdiri Bapak Ibu. Ya, yang asam urat. Kita senang, boleh ambil tempat. Boleh ambil tempat di depan Bapak Ibu, ya, supaya gerakannya lebih luasa. Ya, boleh, boleh. Kalau ada yang mau jadi pemimpin di depan, boleh. Ya, baik, next. Silakan Pak Gayus, kita putar musik, kita bergoyang sedikit supaya kita semangat. Ya, kita mulai Bapak Ibu supaya semangat. Oke, satu pemahaman yang harus kita samakan persepsi kita. Gerakan transisi PAUD ke SD ini merupakan sebuah perubahan, bukan sebuah program. Kalau berbicara sebuah perubahan berarti itu berlangsung sepanjang hayat. Namun ketika kita berbicara sebagai program, itu ada batasan waktunya. Oke, next. Ya. Sebelumnya Pak Gayus sebelum latar belakang, ya. Inilah yang melatar belakangi sehingga adanya perubahan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama bahwasannya siap sekolah dapat terus, ya baik, siap sekolah dapat terus dibangun hingga SD kelas awal
karena periode usia dini yakni 0 sampai 8 tahun. Baik Bapak Ibu, 0 sampai 8 tahun itu berada di fase apa Bapak Ibu? Fase A, yaitu kelas 1 dan 2. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah siap sekolah tidak hanya calistung itu baca dan tulis. Kemudian juga kemampuan mengelola emosi. Ya, kemampuan mengelola emosi di sini kadang peserta didik yang baru itu ada yang mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada juga di hari-hari pertama dia masih mau supaya orang tuanya ada terus di sekitar anak tersebut. Berarti kematangan emosinya itu belum terlihat. Selanjutnya kemandirian. Ya, contoh kemandiriannya seperti tadi. Ketika awal sekolah dia sudah tidak mau lagi dijaga oleh orang tuanya. Selanjutnya kemampuan membedakan baik dan benar. Contohnya di sini kemampuan membedakan baik dan benar itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Untuk anak yang baru masuk, kemampuannya dia membedakan baik dan benar. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, misalnya membuang sampah bukan pada tempatnya. Tidak baik tidak? Ya, tidak baik, berarti itu tidak benar. Berarti kematangan emosinya itu belum terlihat dengan baik. Oke, next, Pak Gayus. Ya, kesiapan sekolah sebelum ada gerakan. Nah, disinilah pemahaman konsep kita. Transisi PAUD ke SD sebelum ada gerakan tersebut, kita memahami bahwa suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD atau MI itu harus tercapai sebelum SD. Artinya di sini sebelum ada gerakan transisi PAUD ke SD, kita menginginkan siswa kita yang masuk di SD mereka sudah siap memiliki kemampuan tersebut. Ya baik, saya minum dulu. Iya, sebelum ada gerakan transisi PAUD ke SD, kita sangat mengharapkan murid yang baru masuk itu mereka sudah siap segalanya. Apalagi mungkin kita sering membedakan anak ini dari TK, anak ini anaknya Pak Polisi, anak ini anaknya guru. Otomatis anak ini sudah memiliki kematangan emosi yang cukup. Padahal itu kita sudah memiliki persepsi yang salah. Semua anak memiliki hak-hak untuk kita ajarkan terkait dengan kemampuan fondasi yang dimiliki oleh anak tersebut. Oke, next Pak Gayus. Ya. Kemudian apa perubahan selanjutnya ketika sudah ada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Kesiapan bersekolah setelah ada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yaitu suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat dapat dicapai di SD. Nah, inilah yang kita akan bangun selama berada di fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Izin Bapak Ibu, materi kami ini memang cukup padat. Kalau kita mau menjelaskan seharusnya itu kami mulai dari kemampuan fondasi. Iya, kemampuan fondasi yang dimiliki anak itu ada 6. Nah, yang hadir di sini adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Makanya kami menjelaskan ini secara umum. Mungkin sebentar kita akan adakan sesi tanya jawab. Oke, next guys. Bapak Ibu mohon menyimak di slide. Ini ada siap sekolah, artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. Kemudian
kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak tidak hanya calistung. Selanjutnya, anak siap sekolah, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak kelas 2. Ya, karena periode usia dini yaitu 0 sampai 8 tahun. Dalam transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu tentunya mempunyai visi yang ingin dicapai, di mana pada proses belajar di PAUD itu dan SD kelas awal yang berkesinambungan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Oke, Bapak Ibu, di sini mungkin ada teman-teman kita yang pernah mengikuti terkait kemampuan fondasi anak, pelatihan. Ada mungkin yang bisa menjelaskan apa sih itu kemampuan fondasi? Iya. Bisa? Apa yang dimaksud dengan kemampuan fondasi? Baik, kemampuan fondasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak yang akan dibangun sejak usia dia berada 0 sampai 8 tahun. Salah satu diantaranya adalah kemampuan mengenai nilai agama, kemudian nilai kematangan emosional, psikomotorik, dan lain-lain. Yaitu akan tergambar nanti ketika dia berada di kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk mengetahui semua itu, guru perlu melaksanakan asesmen awal. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu asesmen awal? Boleh di browsing, Pak. Asesmen awal itu seperti apa? Ya, kita tidak bisa mengetahui fondasi anak kalau kita tidak melaksanakan asesmen awal. Pertanyaannya, ketahui dulu pengertian kemampuan fondasi anak, kemudian kita pahami juga apa itu asesmen awal. Ya, boleh mungkin kita berbagi apa yang dimaksud dengan asesmen awal? Ibu Niarni mungkin? Iya. Ya, terima kasih. Asesmen awal adalah pijakan pertama ketika kita biasanya kalau kita ingin melakukan asesmen awal itu kan dilihat dari jenjang, misalnya dia dari PAUD. Nah, itu jadi pijakan kita untuk menerima murid baru, murid yang berasal dari PAUD tersebut. Nah, di dalam merencanakan pembelajaran itu kita harus dari asesmen awal itu kita bisa tahu nih dia misalnya di PAUD itu anak tersebut mungkin ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Nah, bisa kita melihat nanti kedepannya kita berbuat bagaimana untuk supaya apa yang sudah mereka dapatkan di PAUD tersebut di SD itu bisa berkelanjutan. Ya, kayak seperti itu. Baik, ada lagi yang bisa berbagi, Ibu? Iya, baik, silakan Ibu Eti. Ya, baiklah, saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Miarni. Jadi, asesmen awal itu merupakan penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak, mengetahui kondisi awal mereka, sehingga kita dapat merancang pembelajaran yang kita akan laksanakan ke depan. Terima kasih. Iya, betul sekali Ibu Eti, terima kasih. Iya. Ya, jadi asesmen awal itu adalah suatu bentuk gambaran bagi kita bagaimana kita melihat perkembangan peserta didik, apakah kemampuan fondasinya itu sudah tergambar ketika mereka masuk di kelas 1. Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah keenam fondasi ini sudah tergambar di kelas 1 atau pada saat mereka masuk sekolah? Belum. Iya.
Karena belum, itulah tadi gunanya kita melaksanakan asesmen awal. Pertanyaan selanjutnya, adakah bentuk baku yang disiapkan untuk asesmen awal? Setiap fondasi itu indikator-indikator di dalamnya. Nah, keterangannya apakah dia sudah nampak, belum nampak, atau tidak nampak sama sekali. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan asesmen awal, itulah di fase A, di kelas 1 dan 2, itu kita akan bangun 6 kemampuan fondasi tersebut. Ya, baik, next Pak Gayus. Izin Bapak Ibu, bisa kita lihat di slide. Ada 3 target perubahan yang dipercaya dapat menghadirkan perubahan tersebut. Saya ulang, perubahan ini perubahan apa Bapak Ibu? Perubahan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, bukan yang membebani siswa kita. Jangan sampai sudah masuk di hari ketiga, dia pulang ke rumahnya, dia bercerita kepada orang tuanya, saya sudah tidak mau ke sekolah, Ma. Kenapa? Hari ini langsung kami disuruh membaca. Itu salah. Hari ini kami langsung disuruh menghitung. Tidak seperti itu konsepnya, ya. Pada masa MPLS kurang lebih 2, ya, bayangkan 2 minggu rentang waktu itu berarti 12 hari efektif. Ya. Ada yang bertanya, lamanya itu masa MPLS sampai 2 minggu. Apa saja yang kita laksanakan di dalamnya? Mohon izin Bapak Ibu, satuan pendidikan juga perlu mengenalkan visi misi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, satuan pendidikan juga perlu mengenalkan kurikulum apa yang sudah diterapkan saat ini. Kenapa harus diterapkan? Harus dikenalkan kepada siswa dan orang tua, karena asumsi orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah itu, dia hanya tahu bahwa belajar itu membaca dan menghitung. Kegiatan-kegiatan lainnya itu tidak masuk di proses pembelajaran. Ini asumsi yang tertanam di pikiran orang tua. Padahal kurikulum merdeka itu sekarang adalah kurikulum yang mengacu pada minat dan bakat siswa. Nah, selanjutnya pada masa MPLS apa lagi yang dikenalkan? Kegiatan P5. Ini juga harus kita perkenalkan kepada peserta didik dan orang tua. Apa sih itu P5? Selanjutnya kita juga mengenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada sekolah kita. Jadi mari kita samakan konsepsi kita supaya kita tidak miskonsepsi. Selanjutnya juga kita berpesan kepada perwalian kita, guru kelas 1, dalam membimbing anak biar tidak lagi ada diskriminatif. Diskriminatif di sini contohnya, kalau siswanya dari TK dia perlakukan khusus, ya, dia kasih duduk malah di depan, ya biasa seperti itu karena mungkin dia sudah pintar. Selanjutnya juga karena anak ini latar belakang orang tua yang mampu, ya, jadi anak ini ada perlakuan khusus. Selanjutnya juga sekarang kita satuan pendidikan sudah tidak lagi menolak itu yang anak-anak berkebutuhan khusus. Semua kita terima. Ya, jadi garda terdepan sebenarnya di sekolah kita itu adalah guru kelas 1. Ya. Jadi luar biasa itu tugasnya guru kelas 1. Dia menjadi garda terdepan. Dia terima semua karakteristik murid dari berbagai perbedaan-perbedaan. Apakah di wilayah Bapak Ibu ada sistem zonasi? Tidak ada. Misalnya by name, maksudnya berdasarkan alamat. Ya. Izin, contohnya seperti sekolah saya. Sekolah saya itu terletak antara Desa Masagena dan Desa Cialang Jaya. Izin KS 11 Konda ada ya Pak? Ada, Pak Nyoman? Ya. Mohon izin senior, Pak Nyoman. Jadi kemarin itu pada saat PPDB itu tarik ulur kita. Kenapa tarik ulur? Kalau sekolah saya
Tetapi karena sekolah saya itu berada di tengah-tengah antara Desa Cialang Jaya dan Masagena, sehingga warga Cialang Jaya banyak yang mendaftarkan anaknya ke sekolah saya, SD 4. Sehingga ini Pak Nyoman, jadi kembali lagi bagaimana satuan pendidikan pada masa PPDB itu merancang kegiatan-kegiatan yang memang orang tua itu meyakinkan anaknya untuk menyekolahkan ke sekolah tersebut. Ya, karena kan sekarang belum ada sistem zonasi. Ya, jadi jangan menyalahkan ya Bapak Ibu. Ini harus ada sekolah di sini karena alamatnya di desa ini. Ya, jadi tidak ada lagi saling menyalahkan. Kembali lagi di setiap satuan pendidikan masing-masing itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan bagaimana rasa percayanya orang tua siswa untuk menyekolahkan anak tersebut. Ya, jadi saya minum lagi. Itu apakah di sekolah kita merancang kegiatan yang akan dilaksanakan di MPLS itu di 6 kemampuan fondasi sudah masuk di dalamnya atau belum? Menurut Bapak Ibu, apakah dalam kegiatan MPLS itu sudah kita rangkaikan dengan kegiatan asesmen? Menurut Bapak Ibu, ya, dalam kegiatan MPLS itu otomatis kita sudah melaksanakan kegiatan asesmen awal. Ya. Kenapa kita laksanakan kegiatan asesmen awal? Karena tujuannya akhirnya nanti akan bermuara pada penyusunan capaian pembelajaran. Jadi yang akan melaksanakan lagi adalah guru kelas. Ketika dia tidak melaksanakan asesmen awal, dia tidak punya rambu-rambu. Sehingga dalam merancang pembelajaran itu dia berjalan seperti itu saja, tidak ada perubahan. Ya, masuk matematika, nulis matematika. Dia tidak tahu bahwa si anak ini tidak terlalu kuat di matematika. Nah, seperti itu. Langsung dia masuk lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Langsung dia ajar lagi muridnya, mari kita membaca. Itu sudah hal yang salah. Ya, berarti kita belum menanamkan, kita belum melaksanakan asesmen awal. Ya, baik Bapak Ibu. Next Pak Gayus. Belum. Sudah ya? Oke. Saya tampilkan lagi satu slide terkait dengan kemampuan fondasi. Mungkin ini menjadi rujukan kita kembali kita berbagi kepada guru kelas kita, yaitu guru kelas 1 dan guru kelas 2. Karena kenapa? Mereka lah yang akan melaksanakan asesmen awal. Intinya daripada gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan itu, kita tidak boleh lagi membebani siswa. 2 minggu pertama tidak ada dulu kegiatan-kegiatan yang langsung bermuara pada proses pembelajaran. Tetapi 2 minggu pertama itu adalah penggalian atau memperoleh informasi terkait minat dan bakat apa saja yang dimiliki oleh siswa. Saya
Ini adalah indikator dari fondasi yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, indikatornya, anak mengenal nilai-nilai agama yang dianut serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ketika dia makan, dia awali dengan berdoa. Selanjutnya, anak mengetahui bahwa berbohong itu tidak baik. Nah, anak juga mengetahui dia sudah bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan baik. Contohnya kalau murid baru bertanggung jawab ketika disuruh membuang sampah, anak tersebut dengan sendirinya dia membuang sampah. Tetapi ketika kita menyuruh dia membuang sampah, dia tidak mau membuang sampah. Bertanggung jawab atau tidak? Tidak bertanggung jawab. Kemudian contohnya mampu bekerja sama dengan baik. Kalau diberi buku, kebetulan bukunya mungkin hanya satu, misalnya ini satu, kemudian berbagi. Ada anak yang mau berbagi, ada juga anak yang tidak mau berbagi. Ya, berarti kemampuan fondasi terkait bekerja sama dengan baik belum tergambar. Ya, oke, next Pak Gais. Kemudian kemampuan yang kedua, fondasi anak yang kedua yaitu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Apa saja indikatornya? Ya, mari kita baca. Yang pertama, anak mampu mengendalikan emosi. Contohnya, ketika ada anak menangis, kalau dibujuk-bujuk oleh ibu gurunya, dia langsung diam. Ada pula anak, ketika menangis, ibu gurunya sudah setengah mati membujuk, tidak mau diam. Ya, berarti kematangan emosinya di situ belum baik. Selanjutnya, ya ini sama yang tadi ya, anak mampu bekerja sama dengan baik bersama teman sekitarnya. Kemudian anak terbiasa untuk saling budaya antri. Budaya antri di sini contohnya di setiap satuan pendidikan, mungkin setelah ada apel secara umum di depan kelas masing-masing, kita kan apel ya di depan kelas masing-masing oleh perwakilan kelasnya. Ada anak kalau disuruh siap dengan sendirinya dia teratur. Tetapi ada juga anak sudah disuruh siap masih mengganggu teman yang lainnya. Ya, berarti kematangan emosinya di sini belum cukup. Oke, next, fondasi yang ketiga, apa saja indikator di dalamnya? Ya, ini Bapak Ibu nanti harap disampaikan kepada perwakilan kelasnya tentang fondasi ini. Ya, fondasi yang ketiga yaitu keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Indikator apa yang dilihat di situ? Yang pertama yaitu saling berbagi, saling bergotong royong, kemampuan untuk mengungkapkan pendapat. Ya, contohnya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat. Anak-anak sekalian, siapa yang bisa bercerita di lingkungan keluarganya terdiri dari siapa saja? Ya, ada anak yang langsung angkat tangan. Ada juga anak yang masih malu-malu untuk angkat tangan, menceritakan terkait siapa saja anggota keluarganya. Ya, oke, next, fondasi yang keempat. Ya, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Indikatornya di situ adalah anak menemukan sesuatu yang baru berdasarkan hasil pengamatan. Bagaimana Bapak Ibu kelas 1, kelas 2? Apalagi masih masa MPLS itu, bisa tak anak-anak melaksanakan pengamatan? Ya, pengamatan yang sederhana Bapak Ibu. Contohnya, anak-anak mari kita keluar ke
kelas, kita lihat di sekitar kelas kita ini apa saja yang anak-anak lihat. Nah, seperti itu anak akan menemukan sesuatu yang baru. Bu, di sana saya lihat tadi ada pohon rambutan. Ya. Bu, di sana tadi ada bunganya. Namanya kelas 1 ya, bercerita itu natural. Kemudian anak termotivasi untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sekitar. Apakah ini pemaknaan terhadap belajar yang positif tergambar atau tidak? Contohnya, ada kadang anak yang sudah merasa pintar, dia sudah tidak mau berteman dengan teman di sekitarnya, di sampingnya, karena dia sudah merasa pintar, sudah merasa tahu dia, dan sudah membaca, bisa menghitung. Nah, ada juga anak yang mau saling berbagi. Nah, itulah anak yang dikatakan anak termotivasi untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sekitar. Oke, next Pak Gayus. Nah, ini fondasi yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Kemampuan motorik ketika senang, kelas 1 sampai kelas 6 senang, guru kelas 1 akan melihat siswanya yang mau bergerak dan tidak mau bergerak. Itu tergambar ya, kalau kelas 1 ada anak yang bisa sekali, ada anak yang tidak mau bergerak. Nah, nanti datang dicolek-colek oleh gurunya baru mau bergerak. Tidak dicolek, dia diam lagi. Ya, kemudian anak melakukan perawatan diri. Nah, ini yang paling riskan ini. Biasanya guru kelas 1 itu menghadapi anak, mohon maaf kita lagi makan ini masih keluar ingusnya ya. Ya. Guru kelas 1 ini. Jadi rata-rata guru kelas 1 itu dia punya tisu. Ya, kadang juga kalau datang di depan kelasnya kita, di mejanya kita memeriksakan hasil pekerjaannya, kita kadang tutup mulut. Ya, berarti ada bau-bau khusus yang anak tersebut. Ya. Kemudian juga kita lihat anggota tubuhnya ini kotor, ya. Tetapi guru tidak boleh dia katakan di depan anak tersebut, misalnya begini, kamu busuk, kamu tidak boleh seperti itu. Mau apapun yang dihadapi, itulah anak-anak kita. Ya, biasa juga kadang ingusnya itu kalau kita tidak suruh pergi buang, dia tidak akan buang. Ya, peworo. Nah, apakah kemampuannya sudah tergambar atau tidak? Ya, kalau dia sudah mampu membuang bersendiri itu merawat dirinya, berarti sudah tergambar kemampuan fondasinya, indikatornya. Selanjutnya, anak mampu berpartisipasi mandiri. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, anak mampu partisipasi mandiri. Ya, contohnya ketika gurunya habis memberikan buku, ya, lalu buku itu dia rapikan selesai belajar. Kadang anak habis diberikan buku dia simpan begitu saja, nanti gurunya yang ambil di mejanya. Ada pula kita hadapi anak kalau sudah belajar bukunya dia serahkan ke gurunya. Oke, next Pak Gayus. Ya, ini adalah kemampuan fondasi yang terakhir, yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Apa indikator yang bisa dilihat? Yaitu yang pertama kematangan kognitif. Kemudian kognitif itu masa dan tidak tahu. Pak Hussein, apa itu kematangan kognitif? Masa berpikir bukan tidak konsen. Tidak konsen. Ini angin kasih baru saja ini waktu. Oke, ini Pak ya. Kematangan kognitif. Ada yang mampu menjelaskan apa sih itu kematangan kognitif? Iya. Kognitif berarti pengetahuan. Iya. Kemudian kemampuan literasi. Ini kalau tidak paham ini.
setiap peserta didik berbeda-beda kemampuan. Ya, contohnya 1 sampai 10 siswa saya asesmen. Yang 2 baru 2 kemampuan fondasi. 3 orang selanjutnya baru 1 kemampuan fondasi. 4 orang selanjutnya baru 4 kemampuan fondasi. Sehingga kemampuan fondasi ini setelah kita asesmen, itulah nanti di masa fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2, disitulah kita akan bangun 6 kemampuan fondasi anak itu. Ya, bagaimana untuk mengukur? Makanya kita laksanakan tadi asesmen awal. Asesmen awal siapa yang buat? Kembali lagi ke guru kelas 1. Ya, izin Bapak Ibu, masa MPLS bukan hanya menjadi tanggung jawabnya guru kelas 1. Izin ini Pak senior, om-om saya, kalau selesai PPDB, pokoknya guru kelas 1 yang membuat administrasi. Hari ketiga sudah langsung belajar. Itu sudah pemahaman yang salah. MPLS itu kita harus rubah dulu. Kita rubah mindset kita bahwa pada masa MPLS adalah masa yang menyenangkan, bukan masa yang membebani siswa dan guru kelasnya. Oke, next Pak Gayus. Ya. Bagaimana cara mengetahui kemampuan fondasi peserta didik? Yaitu tadi dengan cara melaksanakan asesmen awal. Oke, Pak Gayus, next. Melakukan asesmen awal. Apa itu asesmen awal? Silakan dibuka slide-nya. Lanjut. Ya. Baik, kita baca bersama. Asesmen awal adalah penggalian informasi tentang capaian peserta didik yang kemudian digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, oke. Ini sudah kita pahami bersama. Next. Ya. Asesmen awal ini mempunyai kata kunci. Yang pertama, memperancang proses transisi anak memasuki SD yang memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda. Kenapa anak itu memiliki kesempatan belajar yang berbeda? Oke, kalau anaknya berlatar belakang orang tua yang memahami pendidikan, yang memberikan kesempatan belajar kepada anak. Sekolah kami berada, karakteristiknya adalah sekolah berada di wilayah pertanian. Ya. Kemudian dalam satu keluarga itu baru masuk kelas 1 tapi sudah mempunyai adik 2. Ya. Kadang orang tua itu membebani anaknya untuk menjaga adiknya. Karena orang tua itu harus pergi ke ladang. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, anak yang belum seusianya untuk menjaga adiknya harus disuruh untuk menjaga adiknya. Sehingga disitulah dikatakan kesempatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian anak yang berlatar belakang keluarga yang memahami pendidikan. Ya, jadi itu terstruktur jam-jamnya. Ya seperti itu ya, orang tua artinya dia disiplin. Oke. Next Pak Gayus, bagaimana asesmen awal dilakukan? Ya. Oke. Yang pertama, berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Ini kita baca. Yang poin pentingnya di situ, teknik asesmen yang dapat digunakan oleh pendidik dalam mengumpulkan data mengenai capaian peserta didik yaitu observasi. Oke, observasi itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Observasi. Ya, kalau observasi berarti pengenalan lagi, ya, melihat langsung. Kemudian penilaian kinerja.
penilaian kinerja bukan di PNN-nya kita, bukan. Penilaian kinerjanya kita punya peserta didik. Ya, nampak, tidak nampak, atau belum nampak sama sekali ketika diberikan tugas. Oke. Kedua, sederhana dan realistis. Artinya tidak menjadi tambahan pekerjaan yang membebani guru kelas. Ini karena sering kontrol C, kontrol P. Punyanya si A, saya minta ke punya format asesmen. Ya, saya mau terapkan di kelas. Bahkan setiap kelas itu berbeda-beda. Tanda kutipnya di situ, yang penting pahami dulu 6 kemampuan fondasi anak. Kemudian setiap fondasi itu pahami karakter atau indikator di dalamnya. Ya, jangan sering menyadu. Nanti punyanya si guru A, saya mau ambil karena bagus. Setelah dilihat tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh siswanya, sehingga kebingunganlah guru tersebut bertanya bagaimana ini, bagaimana itu. Ya. Kemudian asesmen awal dapat dilakukan sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Artinya Bapak Ibu, asesmen awal ini jangan lagi tidak ada keterkaitan. Ya. Kenapa? Dalam kegiatan pembelajaran, murid saya si A, dia lebih condong ke misalnya matematika atau berhitung. Saya bebankan dia, besok kamu menyanyi lagu bahasa daerah Tolaki. Ya, pulang di rumah dia berpikir, saya ini disuruh besok menyanyi lagu bahasa daerah Tolaki. Itu terbebani tidak siswanya? Terbebani kan? Ya. Kemudian menyenangkan tidak bagi siswa? Tidak. Berarti kita sudah bertolak belakang dengan kegiatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Berarti sudah tidak menyenangkan bagi siswa tersebut. Ya, oke. Next, Pak Gayus. Yang ketiga, bermakna. Artinya hasil informasi yang diperoleh dari asesmen awal ini tidak sekedar menjadi kelengkapan administrasi belaka, namun dapat digunakan untuk membantu guru merencanakan pembelajaran yang membantu peserta didik menguatkan kemampuan fondasi. Ya, seperti tadi yang saya katakan, karena mungkin mau diperiksa kepala sekolahnya, guru itu luar biasa administrasinya. Ya, luar biasa administrasinya. Tetapi notabene-nya outputnya kepada siswa tersebut tidak senang dengan gurunya. Ya, tidak ada cerita-cerita yang baik, pengalaman-pengalaman baik yang diceritakan kepada temannya, sehingga jangan lagi kita arahkan siswa. Izin, di sekolah saya ada siswa saya di kelas 1, karena gurunya yang dia hadapi pernah, dia katakan guruku itu guru dinosaurus. Ya. Kenapa dinosaurus, nak? Kejam sekali, Bu. Kalau dia kasih apel kita berteriak. Ya. Mohon izin, bagaimana caranya kita guru agar kita tidak membawa siswa kita, guru itu dilabelkan, diberi nama-nama khusus. Guru itu guru dinosaurus, kejam. Ya. Bagaimana kita bawa siswa kita yang melihat gurunya itu, dia akan bercerita di lingkungan keluarganya. Guruku di sana tomak cantik. Ya, guruku kalau bawa pelajaran kita senang. Ya. Jadi arahannya bagaimana kita merubah dari tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Oke, next. Ya, oke, next. Ya, oke. Selanjutnya next. Jadi izin Pak Gayus, apakah sudah berakhir atau masih diberikan kesempatan? Sudah, oke. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin awal tadi saya agak nervous karena pemberitahuan ini. Ya, kemudian juga kami selaku pelaksana sekolah penggerak memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Mudah-mudahan untuk angkatan keempat bukan hanya SDN 4 Ponda yang masuk
sebagai sekolah penggerak. Karena tuntutannya sekolah penggerak itu luar biasa. Ya, jadi kami itu dalam 1 bulan di-hearing oleh BGP, BPNP. Nah, kemudian kegiatan kami itu masuk kegiatan PMO, Lokakarya, dan untuk tahun ini sekiranya ada Pakabidikdas, kami akan melaporkan bahwa kami sudah melakukan penindasan. Dan kami tahun kemarin itu sudah melaksanakan, kalau di militer sudah digodok itu di sekolah penggerak. Mudah-mudahan angkatan keempat itu bisa terbuka. Ya. Jadi pengertian dari sekolah penggerak izin berbagi adalah sekolah yang berpusat pada hasil belajar siswa dengan meningkatkan literasi dan numerasi, diawali dengan sumber daya yang ada di dalamnya, yaitu kepala sekolah dan guru. Itu rangkaiannya sebagai sekolah penggerak. Selanjutnya juga kami sampaikan, karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mengimbas baik di sekolah terdekat, mungkin juga ada beberapa sekolah yang meminta kami itu boleh kita saling berbagi, karena bukan kami berarti untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi lebih kepada kami kita saling berbagi. Ya, karena pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini ikonnya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, saya minum dulu ya. Oke, karena waktu sudah berakhir, saya akhiri dengan sebuah pantun. Gadis manis berkerudung putih, makan coklat di pinggir kali. Saya Susianti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu materi selanjutnya, yang pertama terima kasih Ibu Susi sudah menyampaikan materinya, sudah berbagi informasi kepada teman-teman satuan pendidikan. Sambil menunggu Pak Heri, mungkin kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau bagaimana tentang pendidikannya saja, transisi PAUD yang menyenangkan. Oke, ada sama-sama Tuhan dari Konda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kondoan, tempat tugas di SD 15 Konda. Tadi saya menyimak ada yang masih abu-abu untuk saya terkait dengan PPDB yang siang ini lagi lihat-lihatnya kita menerima siswa baru. Tadi apa yang disampaikan oleh Dindaklu ini, ada yang ingin barangkali saya pertanyakan ulang terkait dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Apakah di dalam kita menerima itu di sekolah, kita sapu rata saja menerima yang berkebutuhan khusus ini, atau ada pembatasan yang mana saja yang boleh kita terima, dan itu mungkin ada payung hukumnya yang harus diberikan ke sekolah-sekolah supaya ada dasarnya mereka menerima. Karena setahu kita yang berkebutuhan khusus itu adalah konsumsinya SLB, ya. Sementara guru-guru kita di sekolah itu tidak ahli dalam mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apakah ini kita tidak membebani guru kita, sementara yang mereka itu notabene yang menerima ilmu itu hanya mengajarkan kepada anak-anak yang sehat, yang normal. Nah, ini barangkali perlu diberikan penjelasan kepada
kami, kalau memang ada payung hukumnya, yang mana saja yang boleh kita terima itu di ISD, ya, yang berkebutuhan khusus seperti apa saja. Karena kalau misalnya ada senior saya yang mantan guru SLB, katanya kalau buta itu perbandingannya itu mungkin 10 siswa normal dalam satu orang yang buta itu atau yang tuli. Jadi ada mungkin batasan-batasan yang harus kita terima untuk di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Pon Senior. Terkait dengan berkebutuhan khusus, ini juga menjadi tanda tanya buat kami, ya, karena saat ini sudah tidak ada batasan bahwa yang berkebutuhan khusus itu dilarang masuk di SD. Tetapi sekarang karena kita sudah inklusif, ya, sekolah inklusif, siapapun itu kita terima. Tetapi kembali lagi kita lihat tingkatan berkebutuhan khususnya, Pak, ya, karena jangan sampai juga kalau tingkatan berkebutuhan khususnya sangat riskan, ini akan mengganggu siswa yang lain. Kalau memang notabene-nya kemudian itu tidak menyinggung orang tua siswa, kita lihat dulu tingkat riskannya. Kalau misalnya masih bisa kita bimbing di sekolah tersebut, di sekolah kita, kenapa tidak kita terima siswa tersebut? Namun kalau notabene-nya, mohon izin, mohon maaf, sangat tidak bisa mendengar sama sekali, ya. Kemudian di wilayah sekolah tersebut ada sekolah luar biasa, kita komunikasi dengan baik dengan orang tuanya, ya, supaya tidak mengalami ketersinggungan. Karena kembali lagi kita berpatokan bahwa semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi kalau manakala sekolah tersebut siap menerima anak tersebut, ya tidak apa-apa. Kembali lagi sekolah yang akan menggodok anak tersebut. Seperti itu mungkin pemahaman saya, Pak, terkait dengan regulasi, ya, yang saya pahami bahwa sekolah kita itu sudah sekolah inklusif, tetapi dilihat lagi dari segi riskannya. Ya, apakah kita masih mampu membimbing anak tersebut? Ya, boleh-boleh saja. Kalau tidak mampu sama sekali, kita komunikasi yang baik dengan orang tuanya sehingga tidak mengalami ketersinggungan. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ini kita saling berbagi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, oke. Ini dari Ponda semua. Mungkin karena pematerinya dari Ponda. Terima kasih kesempatan. Saya langsung saja barangkali. Saya Awaludin SPDN SI dari SDN 13 Ponda. Saya sifatnya tidak bertanya, saya hanya barangkali kebetulan kami memang keluaran dari sekolah pendidikan luar biasa, jadi mungkin saya hanya memberikan masukan barangkali yang menyangkut berkebutuhan khusus yang bisa dimasuk di SD. Kita sama-sama ketahui bahwa di sekolah luar biasa itu ada 5 ketunaan, mulai dari tunanetra yang memang untuk di SD ini agak susah karena memang harus menulis braille, sementara kita di SD tidak ada guru yang bisa itu. Kemudian yang berikut tuna rung bicara yang cacat tidak bisa berbicara, tapi ini ada tingkatan, ada bisu karena memang tidak mendengar, tetapi ada juga yang mendengar hanya tidak bisa bicara. Jadi kalau dia mendengar tapi tidak bisa bicara, itu biasanya bisa mengikuti pelajaran. Kemudian kita yang berikut di tunagrahita atau kelas C itu, nah ini ada 3 tingkatan juga. Jadi yang ringan-ringan itu bisa masuk di SD. Kalau yang berat itu sudah jelas total, sedangkan di SMP tidak bisa. Yang bisa masuk di SMP itu yang mampu didik. Tapi kalau yang masuk di SD ini yang ringan-ringan saja, memang biasanya tidak terlalu terbaca.
hanya mungkin karena gerakannya atau tingkahnya ada kelebihan-kelebihan dari yang lain, atau yang lambat. Kemudian ada tunadaksa. Tunadaksa ini kalau tidak ganda kecacatannya bisa masuk di SD karena mungkin cacat tubuh, kemudian dia punya IQ, pola pikirnya bagus, tidak terganggu. Nah, ini bisa dia masuk SD karena cacat tubuh saja, karena mungkin tangannya, kalau tangannya tidak bisa digunakan, mungkin masih bisa mulutnya. Tapi yang jelas dia punya pendengaran, IQ-nya tidak terganggu. Nah, kecuali tunadaksa yang cacat tubuh yang terganggu, komplikasi dengan tuna yang lain, misalkan diace, ini memang tidak bisa kita di SD. Kemudian ada yang tipe E ini yang luar biasa, yang kita kelebihan. Nah, sehingga dia kecenderungannya nakal. Pada waktu kita menjelaskan dia tidak ambil pusing. Kemudian kalau kita tanya tapi dia bisa. Nah, ini memang anak-anak khusus yang malah dia berkelebihan, dan ini saya kira masih bisa di SD. Saya kira itu hanya memberikan sekadar gambaran yang dari saya. Terima kasih. Pada intinya kembali lagi, kalau memang kita siap menerima anak-anak tersebut, kita harus lihat juga jenis tingkatan riskannya. Kemudian komunikasi antara kepala sekolah dan teman kita yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kadang juga kepala sekolah pokoknya tarimai, mau apa terima, karena kembali lagi ini terkait dengan jumlah murid baru yang akan diterima. Ya, seperti itu. Intinya kita komunikasi. Kemudian juga kalau memang tingkat riskannya itu anak berkebutuhan khusus tidak bisa kita bina di sekolah kita, maka kita arahkan ke SLB. Apalagi kalau di kecamatannya punya SLB. Kembali lagi kita komunikasi yang baik dengan orang tua siswa supaya tidak mengalami ketersinggungan. Baik, saya kembalikan dulu kepada Pak. Ya, Terima kasih Ibu Susi.